Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Sehat semuanya ya. Ya, Nah, sebelum pelajaran kita mulai, Pak Aris mau mengabsen anak satu-satu. Mbak Istianah hadir. Hadir, Pak. Mas Mabrur ada. hadir Bapak. Alhamdulillah sudah hadir komplit ya, walaupun ada satu tadi izin. Baiklah, sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa bersama, disiapkan oleh ketua kelas. Mas Mabrur, silakan disiapkan. Siap, Brak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Mabrur sudah dipimpin doanya. Sebelum kita pelajaran selanjutnya, sudah berdoa untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia. Nanti ikuti Pak Aris ya. Ya. Nah, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Selanjutnya, setelah kita berdoa dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pak Aris mau memeriksa satu-satu kesiapan dari anak-anak. Ya. Ini tadi yang berangkatnya sebelum jam 7 siapa? Saya, Pak. Alhamdulillah, Mas Mabrur. Semuanya ya, ada yang telat ya? Tidak ada. Telat. Alhamdulillah. Ada yang telat siapa? Iya, saya, Pak. Tidak ada. Oh, harus lebih disiplin lagi ya Mas ya. Iya, Pak. Mas Hamid ya. Iya. Pak. Ya, tadi yang berangkat sekolah salaman dengan bapak ibunya siapa? Ngaco. Saya, Pak. Jari. Wah, semuanya tepuk tangan untuk kita semuanya. Bagus sekali. Anak-anak ini itu bentuk dari rasa menghargai kepada orang lain. Ya, Pak. Itu juga kalau nanti melihat ibu gurunya, bapak ibu gurunya juga jangan lupa memberikan salam dan salaman. Anak-anak bisa ya dilatih ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, ini anak-anak kayaknya sedang semuanya. Nah, ini Pak Aris ajak untuk bermain sebentar ya. 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 Ya, permainannya mudah. Namanya adalah permainan cacing dan ular. Siap? Ya. Siap, Pak. Nah, siap. Nanti kalau Pak Aris bilang ular, kalian bilang panjang sambil tangannya melebar. Nah, bisa melebar gini, bisa? Bisa. Kalau Pak Aris bilang kemudian kalau Pak Aris bilang gajah, tangannya besar, bisa? Bisa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Pak Aris mau tanya, anak-anak pernah enggak mendengar orang yang baca Al-Quran suaranya merdu sekali? Pernah? Pernah, Pak. Nah, bagus sekali. Kemudian anak-anak pernah melihat ketika jalan-jalan lihat semut berjalan lurus, rapi, pernah? Pernah. Kira-kira ketemu berciuman gitu. Nah, kalau ada kalian mendengar atau melihat orang yang suaranya merdu, kira-kira ingat cerita Nabi siapa ya yang suaranya merdu itu? Daud, Pak. Nabi Daud, Pak. Nabi Daud. 100 untuk Mas Hamid. Baiklah, langsung aja kita mulai pembelajaran pada pagi hari. Baiklah anak-anak, ini Pak Aris tampilkan pembelajaran kita untuk pagi hari ini. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dan kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihi salam. Ya. Kemudian pada pagi hari ini ya, kita akan mempelajari tentang satu, memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam,
Kedua, memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, setelah nanti anak belajar dengan Pak Aris, melihat video, presentasi, berdiskusi, menyampaikan diskusi dan lain sebagainya, harapannya, tujuannya adalah yang pertama, anak bisa mengidentifikasi arti keteladanan. Yang kedua, anak-anak sudah hafal apa itu Nabi? Belum, Pak. Oh, belum tahu nama-nama Nabi ya? Belum, Pak. Oh. Belum. Anak-anak tahu rukun iman ada berapa? 6, Pak. 6, Pak. 6, Pak. Coba Pak Aris minta tolong sebutkan rukun iman yang nomor 4. Iman kepada siapa? 4. Iman kepada Nabi, Pak. Ya, betul, Mas Tazam. Iman kepada Rasul Allah. Dalam siapapun idola kalian pasti harus baik orangnya. Kalau Nabi Muhammad ini sudah pasti baik orangnya. Baik, kira-kira Ya, Pak. setelah anak-anak tahu, anak-anak nanti akan berikutnya ini anak-anak akan Pak Aris bagi menjadi 2 kelompok ya. Anak-anak akan Pak Aris bagi menjadi 2 kelompok. Kemudian Pak Aris akan bagikan lembar kerja untuk kalian. Bentar. Pak. Nah, karena sudah hafal nama kelompoknya, ini Pak Aris berikan lembar kerja untuk kalian. Ya, Pak. Nanti ini bisa dibuka di WA-nya masing-masing, nanti ada lembar kerjanya. Ini Pak Aris sudah sampaikan. Kelihatan? Ya, Pak, sudah. Ya, baik. Sekarang langkah pertama untuk diskusi kita hari ini adalah anak-anak perhatikan nanti lembar kerjanya. Yang pertama mengisi nama kelompoknya sesuai arahan Pak Aris tadi, kemudian nama kelasnya. Berikutnya anak-anak menulis anggotanya siapa tadi ya, sesuai pemberian Pak Aris. Nomor absennya kalau ingat, kalau tidak ingat apa ya enggak apa-apa. Yang penting namanya, boleh panggilan, boleh nama lengkap. Kemudian setelah itu anak-anak coba buka buku pelajarannya nanti. Buku pelajarannya, buka pelajaran 5 Rasul Allah Idolaku. Nah, kemudian buka juga subjudulnya kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Nah, di dalam LKPD kalian juga Pak Aris kasih materi tambahan. Nanti siapa tahu berguna untuk menggali informasi lagi. Seperti itu. Ya, Pak. Nah, kemudian langkah-langkahnya, yang pertama nanti Pak Aris akan menyajikan video. Nanti dari video itu nanti anak-anak beserta kelompoknya tolong tadi yang sudah saya Pak Aris bagi kelompoknya dibagi untuk mengamati sesuai dengan tugas yang nanti Pak Aris. Nah, kamu mengamati ini. Nah, silakan perhatikan baik-baik. Nah, sambil cepat. Nah, Ya, Pak. dari video tersebut anak-anak menjadi tahu kan, nah, apa yang kira-kira anak tahu. Nah, ini Pak Aris coba nanti meringkaskan. Ini satu, Nabi Ilyas ternyata mempunyai keponakan bernama Nabi Ilyas. Anak-anak sudah tahu sekarang. Nah, setelah anak-anak melihat video itu, sekarang saatnya anak-anak berdiskusi selama 30 menit. Nah, anak-anak berdiskusi secara 30 menit. Selama 30 menit nanti sebentar.
Baiklah, sekarang untuk kelompok masing-masing kelompok menyiapkan satu perwakilan nanti maju ke depan. Kita presentasikan bersama-sama, nanti teman yang lain bisa menanggapi. Maksudnya setuju dan tidak setuju. Kalau setuju apa, kalau tidak setuju kenapa. Gitu ya. Yang kelompok pertama, coba dari kelompok gajah. Perwakilannya silakan maju. Mas Hamid ya? Ya Mas Hamid, silakan Ya, maju. Pak. Mas Hamid. Siap, Silakan Pak. sampaikan. Terima kasih Bapak. Hasil diskusi kelompok kami Bapak, orang yang memiliki figur idola yang jelek cenderung meniru kejelekan Ya. idolanya Bapak. Sampaikan. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi pada hari ini ya. Orang yang memiliki figur idola. Sekarang dari hasil diskusi kelompok gajah, mereka menyampaikan, ini kalau Pak Aris ini boleh meringkas, ini mereka atau anak yang mempunyai idola yang kurang baik. Jadi kalau bisa digabungkan, semua manusia membutuhkan sosok keteladanan atau idola yang baik atau idola yang baik. Jadi pada hasil diskusi kali ini kita dapat mengambil kesimpulan semua anak atau semua manusia membutuhkan sosok keteladanan atau idola yang baik. Alasannya kenapa? Ya seperti yang dipaparkan tadi, karena orang yang mempunyai idola jelek cenderung meniru kejelekannya. Bagus. Terima kasih untuk semuanya. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang hasil diskusi kali ini ternyata kita butuh sosok idola yang paling baik. Kira-kira siapakah idola yang paling baik, anak? Halo, anak-anak. Nabi Muhammad, Pak. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagus sekali, Bu. Nah, untuk membahas keteladanan idola yang paling baik tadi, ya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan bertemu pada pertemuan yang ketiga. Berarti pertemuan yang akan datang, kita akan membahas sosok teladan yang paling baik, idola yang paling baik, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih anak-anakku sudah bersama Pak Aris selama kurang lebih 2 jam pelajaran. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa akhir majelis. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan Mas Mabrur. Mas Mabrur disiapkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih anak-anak dari Pak Aris. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.